mentayangkan drama yaitu tentang detik-detik proklamasi. Selamat menyaksikan. Para pemuda mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio Australia. Mereka berkumpul untuk merumuskan sikap dan mendesak agar proklamasi segera dilakukan tanpa campur tangan Jepang di Gedung Bakteriologi dan Pegangsaan Timur, Jakarta. Saudara-saudara, hari ini kita bertemu dalam suasana huru-hara. Jepang telah menyerang bersekutu, namun kita harus kembali. Pernikahan masih dilaksanakan secara yang sah dan matang. Maaf Bung Karno, tapi berapa lama kita menunggu? Rakyat sudah tahu, Jepang sudah kalah. Kalau jika kita diam, kita akan dicap sebagai pengecut. Saudara Latif, kita bukan pengecut, kita juga bukan pemberontak. Kita tidak terlepas dari teks diplomasi. Kita akan melaksanakan proklamasi dengan cara PKI dibentuk oleh Jepang. Kalau kita proklamasi badan buatan Jepang, kita akan dicap boneka oleh dunia. Kita tak perlu pengakuan dari Jepang atau dunia. Kita perlu pengakuan dari rakyat sendiri. Jepang menyerah bukan karena kita, Bu, tapi karena bom atom. Kita harus menuntut kesempatan ini, jangan tunggu izin siapapun lagi. Tapi apa kita sudah siap? Siapa yang akan memimpin pemerintahan? Bagaimana jika Jepang menyerah kembali atau tertutup Rusia? Kita sedang bicara soal harga bangsa. Apa artinya kita berjuang selama ini? Jika ada yang belum apa-apa di Jepang, harus kusuk. Saya mendengar semua, saya paham sama kalian. Tapi ingat saya kita sebagai orang yang berjuang ini Allah. Kemerdekaan bukan hanya sebuah suatu hubungan, tapi juga soal komunikasi dan juga persatuan. Bukan dong, kita sebagai umat. Rakyat tidak butuh lagi dominasi Jepang, tapi mereka membutuhkan pemimpin yang berani berkata, merdeka sekarang. Kalau kita tidak bergerak malam ini, bisa jadi Jepang atau sekutu malah memanfaatkan persoalan kekuasaan. Jangan sampai kebenaran kita dirampas. sabar. Kita butuh proklamasi yang harus sah. PPKI tanggal 16 bisa masa. Besok mungkin sudah terlambat. Malam ini atau tidak sama. Baik, dan rakyat, beri kami waktu lalu. Kami akan mempertimbangkannya.
wanita jika kemerdekaan nanti justru diumumkan sebagai pemberian dari Jepang. Itu akan mencederai harga diri bangsa. Jika kalian terburu-buru, ini akan mengakibatkan kekacauan. Kita tidak ingin menumpahkan darah hanya karena terburu-buru. Kalau begitu, maafkan kami, Bu. Tapi kami tidak bisa menunggu lagi. Kita menunggu tetap. Para pemuda keluar dengan langkah berat. Mereka tahu salah satu-satunya cara adalah memisahkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang dan bangsa. Maka rencana Rengas Dengklok pun digelar malam itu juga. Tengah malam, para pemuda berkumpul di Jalan Cikini nomor 71. Kegagalan membujuk Bung Karno membuat mereka mengambil keputusan drastis. Bung, kalau Soekarno tak mau dipengaruhi oleh Jepang, kita bawa beliau keluar kota. Di sana, tanpa tekanan, beliau akan menyatakan kemerdekaan. Baik, Bung. Dini hari, di rumah Bung Karno, suasana gelap, Bung Karno dan keluarga sedang bersiap makan sahur. Kalian semua ada di Jakarta. Awak bilang, kan setuju. Mari, Bung, ikut kami. Bung Karno bersama Bung Hatta dan Fatmawati dibawa ke Rengas Dengklok. Di sana, mereka yakinkan bahwa rakyat sudah siap, tidak ada lagi alasan untuk menunda. Pada dini hari, Bung Karno dan Bung Hatta diamankan ke Rengas Dengklok oleh para pemuda. Mereka ingin proklamasi dilakukan di sana. Di Rengas Dengklok, dini hari 16 Agustus. Jadi maksud kalian memang ini tempat-tempat terpencil seperti ini. Bukan pengasihan, tapi penyelamatan. Di Jakarta, Bung berada di bawah yang Jepang. Di sini, Bung bebas melakukan sebangsa. Apa kalian kira kemerdekaan bisa dipaksakan dengan cara ini? Bung, kami hanya ingin Bung mendengar suara rakyat yang sudah tidak sabar. Diam-diam kita menunda harga diri bangsa terinjak-injak, Bung. Kalian anak muda, kalian berani, tapi kalian tidak mengerti. Proklamasi bukan hanya sebuah pengumuman, tapi juga soal tanggung jawab sejarah. Jika rakyat memang siap, maka kita harus proklamasikan. Tapi kita butuh jaminan tidak ada pertumpahan darah. Kami pastikan kota dan rakyat akan menjadi keamanan. Bung, jangan ragu lagi. Sementara
Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo berunding dengan perwakilan pemuda. Sore harinya, Ahmad Subarjo pergi ke Lengan Depok. Bung Karno, Bung Hatta, saya sudah percaya kepada Laksamana yang menjamin keamanan kita untuk merumuskan teks proklamasi di rumahnya malam ini. Kalau begitu, kita kembali ke Jakarta kan? Soekarno dan Hatta mendatangi Mayor Jenderal Nishimura untuk menyampaikan rencana proklamasi. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan pasalnya. Tidak, kita melanggar perintah. Jepang belum menyerahkan kekuasaan secara resmi. Kami tidak mengunjungi Jepang. Ini hak kami sebagai bangsa. Itu tidak bisa dilakukan. Perintah dari Jepang jelas. Tidak boleh ada perubahan politik atau pengumuman penting sebelum transisi kekuasaan Jepang disepakati dengan sekutu. Kami diperintahkan mempertahankan status quo. Ini sebenarnya Jepang untuk Anda, tapi kami juga tahu bahwa Jepang tidak tetap sampai usaha ini Jepang, bahkan karena proklamasi ini kan untuk Jepang lagi. Tapi Jepang sudah menyerah, agar kami tidak boleh menjadi lagi. Itu bukan urusan saya. Saya ditugaskan agar tidak ada kekacauan. Bila Anda tetap mendeklarasikan kemerdekaan Israel, itu sama saja dengan Anda memberontak pada status quo yang masih berlaku. Tapi kami tidak boleh menjadi lagi, Bu. Itu bukan urusan saya. Baik, tapi ingat, saya tinggal sedikit, tapi saya juga tidak akan mengalih. Asal proklamasi itu tidak menggunakan nama Jepang atau menggunakan fasilitas militer Jepang. Terima kasih. Itu jaminan yang cukup bagi kami. Kami pastikan tidak ada perkembangan. Baik, tapi ingat, Jepang tetap mempertahankan status quo apa yang sudah datang. Ahmad Subarjo menjamin proklamasi akan dilaksanakan tanggal 17. Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya setuju dan kembali ke Jakarta. Malam harinya di rumah Laksamana Maeda, teks proklamasi dirumuskan. Laksamana Maeda menyebut Soekarno, Hatta, dan Subarjo dengan rapat. Rumah ini boleh kita gunakan. Saya langsung Jepang. Tapi saya pastikan tidak ada gangguan dari Jepang malam ini. Terima kasih sudah datang. Kami sangat menghargai dengan Anda. Ini mohon siap beri pertahanan. Saya mengerti. Jepang sudah kalah perang. Ini saja yang akan menang sendiri. Silakan dengan bisa saja. Terima kasih. Tapi kami harap Anda tidak berada di ruangan nanti. Karena kami ingin benar-benar murni dari bangsa Indonesia. Tentu saya akan menunjukkan di atas. Lama-lama kita harus sampai ke ini. Buka bersih gas dan kuat. Dan tidak sabar. Saya boleh menuntut. Bangsa kami, bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menjadi kekuasaan diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat. Luar biasa.
sudah kepada perjuangan. Lalu apa yang harus dikuasai? Saya siap menyampaikan sebuah proklamasi. Jika ada perbaikan kata dan Selamat malam, Bu. Bung Karno, Bung Hatta. Kami minta kejelasannya. Besok pagi proklamasi harus supaya jalan. Ayo, senang. Proklamasi tentang ini. Kami hanya memastikan ini benar-benar terjadi, Bu. Rakyat sudah bergerak, dan saya jangan momentum ini. kami juga ingin ini terjadi selalu. Tapi kita harus merasakan. Baik, Bu. Kami siap mati untuk kemerdekaan, Bu. Kami siap hidup untuk memperjuangkannya. Besok pagi kami akan membacakannya. Baik, baik, Bu. Bu, saya telah melatih orang dengan beberapa hal kecil agar bisa baca. Bagus. Tulis nama saya, Bung Hatta di bawah. Tempat yang ada tangan. Kamu cukup dengan nama saja. Tulis Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Besok tanggal 3 Agustus 1945 Indonesia akan lahir sebagai negara yang merdeka. Di pagi harinya, Soekarno jatuh sakit. Namun, rakyat sudah menunggu di depan rumah. Permisi, Bu. Ayo segera proklamasikan segera. Rakyat sudah menunggu di depan. Beri kami waktu sebentar. Pagi 17 Agustus 1945, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pagi yang cerah, Bung Karno meski sakit berdiri tegak di hadapan rakyat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ini bendera kemerdekaan, kibarkan dengan penuh kehormatan.
Barat, bendera merah putih. Hormat, gerak. Dan gerak. Merdeka! Merdeka! Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah. Ia lahir dari tekad, keberanian, dan kerjasama seluruh rakyat dari pemuda, tokoh bangsa, hingga rakyat biasa, dari Rengas Dengklok hingga Pegangsaan Timur. Bendera merah putih akhirnya berkibar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.